Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video kelompok kami yang berjudul Perkembangan dan Eksistensi Fintech di Indonesia yang beranggotakan Saya Dea Amanda Putri dengan nomor BP 22110006. Dan saya Ikfaza Nisfa dengan BP 22110013. Dan saya Dinda Yulia Putri dengan BP 22110024. Dan saya Viola Nikita Vindi dengan BP 22110025. dan saya Dini Ramadhani dengan BP 22110026. Selamat menonton. Baiklah, saya Dea Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi kami, yaitu tentang perkembangan dan eksistensi fintech di Indonesia. Fintech singkatan dari Financial Technology yang menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi sehingga menjadi inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Berbagai negara berkembang mulai mengadopsi konsep financial technology, baik secara penuh ataupun sebagian, seperti di Tanzania. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman di Tanzania. Menurut Sulaiman, pada tahun 2015, Tanzania merupakan negara yang mengalami perubahan pertumbuhan yang bisa dikatakan secara mendadak dalam bidang industri keuangan Islam selama beberapa waktu terakhir. Namun sayangnya, kemajuan dalam bidang industri keuangan Islam tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal fasilitas teknologi yang dapat menampung perubahan tersebut. Lebih lanjut, Sulaiman menambahkan, untuk mengimbangi peningkatan industri keuangan Islam agar dapat bertahan, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mempromosikan literasi keuangan Islami, yang kedua, mengambil tindakan pada waktunya, yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai etika Islami, yang keempat, memanfaatkan upaya pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut, dan yang kelima, meningkatkan investasi ekonomi di tingkat makro. Menurut Mei Fang et al. Tahun 2018, hadirnya internet dalam transaksi keuangan dapat memberikan keunggulan aksesibilitas dan jangkauan akses. Lebih lanjut, menurut Mei Fang, salah satu contoh inovasi dalam bidang teknologi pembayaran keuangan adalah e-commerce. Menurut Chandra, tahun 2018 yang dikutip dari situs detikfinance.com, inovasi keuangan perlu diarahkan supaya melahirkan inovasi keuangan digital yang responsibel, safety, dan mengutamakan perlindungan konsumen serta memiliki risiko yang dapat dikelola dengan baik. Adapun ekosistem fintech dalam inovasi teknologi terdiri atas yang pertama, fintech startup atau perusahaan rintisan fintech, misalnya pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal, dan perusahaan teknologi asuransi. Yang kedua, teknologi developers atau pengembangan teknologi, misalnya analitik data besar, komputasi awan, cryptocurrency, dan pengembangan media sosial. Yang ketiga, government atau pemerintah, misalnya regulator keuangan dan legislatif. Yang keempat, financial customers atau konsumen keuangan, misalnya individu dan organisasi. Yang kelima, traditional financial institution atau lembaga keuangan tradisional, misalnya bank, perusahaan asuransi, pialang saham, dan modal ventura. Baiklah, saya Ikfaza Nisfa akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul Landasan Hukum Fintech di Indonesia. Landasan Hukum Fintech di Indonesia. Landasan hukum mengenai pelaksanaan teknologi finansial di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19-12-PBI-2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Menurut peraturan tersebut, adanya undang-undang yang mengatur tentang teknologi finansial berlandaskan pada perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan berbagai inovasi.
khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Teknologi finansial wajib selalu dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan andal. Selanjutnya, landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK 02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN MUI-2/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut Syahroni 2018 di dalam Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN MUI-2/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat 3 parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang, yang kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah, dan ketiga, wajib menjaga adab-adab Islam dalam bermuamalah. Oke, selanjutnya yaitu C, pertumbuhan fintech di Indonesia. Fintech di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan startup dan memiliki potensi untuk berkembang pesat. Peningkatan pertumbuhan fintech ini sangat membantu karena adanya peran pemerintah dan bank. Fintech ini berkembang dengan pesat karena, pertama, generasi muda yang lahir di era internet dan mulai dewasa menginginkan solusi cepat bagi permasalahan mereka sehari-hari. Fintech memudahkan persoalan mereka. Proses online biasanya lebih simpel dan cepat. Generasi Y juga aktif menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bila tidak ada solusi, mereka akan membangun usaha startup dengan niat untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Kedua, pelaku fintech Indonesia melihat kesuksesan bisnis berbasis teknologi digital seperti Gojek dan Uber. Mereka kemudian terinspirasi membangun usaha digital di bidang keuangan. Ketiga, penggunaan software, teknologi dan juga big data oleh fintech. Usaha fintech juga menggunakan data dari media sosial. Aktivitas sosial, contohnya, dapat dijadikan bagian dari analisis risiko. Keempat, usaha fintech dianggap lebih fleksibel jika dibandingkan bisnis konvensional yang memiliki image lebih laku. Kelima, meluasnya pengguna internet dan juga smartphone, sehingga ada kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan secara online. Oh, okay. Baiklah, saya Dinda Yulia Putri akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu fintech syariah. Fintech merupakan kemajuan dalam transaksi ekonomi yang juga menarik perhatian pelaku syariah dan melahirkan fintech syariah di Indonesia. Pembentukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI dan pengakuan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menguatkan fintech syariah. Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. Penelitian oleh Hidahiyanti menemukan peluang dan tantangan untuk fintech syariah. OJK memberikan ruang bagi pendaftaran fintech syariah, namun ada kendala perizinan dan modal minimum. Aturan tersebut diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut reliable atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan. Hanya ada 4 fintech syariah terdaftar, yaitu Amanah, Investre, Dana Syariah, dan Alami. Sekitar 30 startup fintech syariah sedang mencari modal minimum untuk memenuhi syarat dari OJK.
Saat ini, ada sekitar 40 vintage syariah di bawah AFSI. Kebanyakan berupa startup, peer-to-peer lending, dan sisanya crowdfunding dan e-payment. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan vintage syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN akan mempelajari alur bisnis vintage syariah tersebut, menunjukkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label syariah. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh vintage syariah di Indonesia. Tantangan pertama dalam hal ini pada akhirnya diketahui, yakni untuk keberlangsungan vintage syariah tersebut ke depannya. Sehingga seharusnya para pelaku vintage syariah di Indonesia lebih menjadikan tantangan ini menjadi sebuah peluang, karena dengan terbentuknya stigma kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap keberadaan vintage syariah di Indonesia. Tantangan kedua adalah kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun, di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan vintage syariah. Tantangan ketiga, ketidakmampuan, yakni kasus dan fenomena vintage konvensional yang terjadi di masyarakat, yakni memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Di saat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negatif tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara vintage syariah dan vintage konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah-olah menyamaratakan vintage konvensional maupun vintage syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Baiklah, saya Dini Ramadhani akan menjelaskan materi selanjutnya dengan judul Eksistensi Fintech di Indonesia. Eksistensi fintech di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Miswan Ansori tahun 2019, terlihat waktu untuk melihat jumlah kenaikan fintech yakni ada 3 bulan yang kenaikan itu terlihat sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Branchless banking sendiri merupakan bagian dari financial technology. Penyebab fintech semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, di mana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan smartphone juga menjadi penyebab berkembangnya fintech, karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Kemudian, perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk fintech yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku fintech sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis fintech yang banyak diminati adalah peer-to-peer lending, di mana fintech jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Aturan mengenai fintech sudah diatur dalam OJK, yaitu POJK nomor 13 atau POJK 02 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital atau IKD. Peraturan ini dikeluarkan agar perusahaan fintech menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen, dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Dengan adanya peraturan dari OJK ini, maka pengguna akan semakin percaya dalam menggunakan layanan fintech tanpa harus khawatir dengan penipuan. Oh my god! Wow! Baiklah, saya Viola Nikita Vindi akan membacakan rangkuman materi tentang perkembangan dan eksistensi vintage di Indonesia. Pembahasan pertama kita mengenai revolusi vintage dan perkembangannya. Transformasi vintage awalnya hanya berfokus pada penggunaan teknologi komputer dan fungsi back office di bank. Namun seiring waktu, vintage berkembang menjadi teknologi yang mencakup berbagai layanan keuangan, baik komersial maupun pribadi. Adapun landasan hukum vintage di Indonesia,
yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial untuk memastikan operasional fintech mendukung sistem keuangan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Peraturan OJK Nomor 13/POJK-02/2018 mengarahkan inovasi keuangan digital agar bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen, dan memiliki resiko yang terkelola dengan baik. Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Fintech syariah memiliki prinsip dan implementasinya. Menurut Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/MUI-2/2018, fatwa ini memberikan panduan layanan fintech berbasis syariah. Ada 3 prinsip utama untuk memastikan kesesuaian dengan syariah. Yang pertama, bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam, misalnya riba dan gharar. Yang kedua, mematuhi akad atau transaksi sesuai syariah. Yang ketiga, menjaga adab Islam dalam bermuamalah. Fintech syariah di Indonesia menawarkan solusi teknologi berbasis prinsip Islam, seperti layanan pembiayaan halal. Keberadaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau biasa disebut AFSI membantu pengembangan fintech syariah dan mendorong legalitas dalam ekosistem ekonomi Indonesia. Layanan fintech syariah juga berpotensi menggantikan fungsi perbankan dalam menyediakan modal atau dana dengan prosedur yang lebih mudah dan efisien. Tantangan dan peluang edukasi fintech syariah. Tantangannya, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tentang layanan fintech syariah menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan atau pemanfaatan fintech syariah. Peluang dengan sinergi antara regulator seperti OJK, pemerintah, dan pelaku fintech syariah, edukasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui program seperti workshop, seminar, atau kunjungan langsung. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat fintech syariah. Adapun manfaat fintech syariah untuk masyarakat yaitu mempermudah akses layanan keuangan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional, memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien, menyediakan layanan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama umat Muslim. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan fintech, termasuk fintech syariah, merupakan bagian penting dari revolusi teknologi keuangan. Regulasi yang kuat dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat fintech sekaligus memitigasi resikonya. Sinergi antara regulator, pemerintah, dan pelaku fintech diperlukan untuk memastikan pertumbuhan sektor ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab, aman, dan memberikan manfaat maksimal. Oh my God! Wow!